Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, saya Petro Omega, guru pembimbing literasi dari SDK Smart Holy Kids yang beralamat di Komplek Taman Kopo Indah 2, Blok C1, nomor 1. Pada hari ini, saya akan mereview sebuah buku menggunakan metode Fishbone yang telah saya buat. Nah, buku yang telah saya baca ini berjudul Karali dan Pak Unang. Nah, Karali dan Pak Unang. Penulis dari buku ini yaitu Liza Erviana. Penerbit dari buku ini adalah Tiga Ananda. Kemudian tahun terbit buku ini diterbitkan pada cetakan pertama yaitu tahun 2017. Dan ISBN dari buku ini adalah 978 602 366 3682. Tebal halaman dari buku ini yaitu ada 32 halaman. Nah, baik, saya akan langsung saja mereview buku ini menggunakan metode Fishbone yang telah saya buat. Nah, yang pertama ada apa, yaitu apa isi cerita dari buku ini. Nah, jadi dari buku ini yaitu bercerita tentang becak yang bernama Karali dan juga pemiliknya yang bernama Pak Unang. Nah, di mana becak Karali dan Pak Unang ini mereka memiliki hati yang sangat tulus untuk membantu orang lain, terlebih lagi dalam membantu orang lain untuk mengantarkan kemanapun orang tersebut pergi, gitu. Karena Pak Unang ini adalah seorang tukang beca atau supir beca. Nah, kemudian ada di mana latar tempat cerita ini. Nah, latar tempat cerita ini bercerita di jalanan. Ada juga latar tempat yang dituliskan secara langsung di buku ini, yaitu bernama di Jalan Nangka. Dan juga ada juga latar tempat yang bertempatkan di rumah Pak Unang. Kemudian ada juga kapan, latar waktu yang ada dalam cerita ini. Nah, waktu dalam cerita ini diceritakan di pagi hari, kemudian sampai siang hari, dan bahkan sampai malam hari. Kemudian ada juga siapa saja tokoh dalam cerita ini. Tokoh dalam cerita ini yaitu ada Karali tadi, yaitu beca. Kemudian ada Pak Unang, pemilik beca. Kemudian ada kakek, ada ibu juga sebagai penumpang dari beca Pak Unang, dan juga ada abeng anaknya Pak Unang, dan juga ada istri Pak Unang. Kemudian mengapa banyak kebahagiaan yang didapat Pak Unang dalam cerita ini? Karena kebaikan dan ketulusan hati Pak Unang kepada banyak orang yang menghasilkan buah yang manis. Nah, dari kebaikan Pak Unang tersebut sehingga menghasilkan buah yang manis, yaitu Pak Unang mendapatkan banyak kebahagiaan. Pak Unang mendapatkan orderan yang banyak, sehingga Pak Unang bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak juga dalam pekerjaannya sebagai tukang beca. Kemudian, bagaimana sifat tokoh dalam cerita ini? Sifat tokoh dalam cerita ini tentunya Pak Unang dan Karali sebagai becak dari Pak Unang memiliki hati yang tulus, baik, dan rela menolong dengan sesama dalam keadaan apapun. Nah, kemudian amanat atau hikmah dari buku ini yang dapat kita ambil, ada banyak amanatnya. Yang pertama, kita harus belajar untuk selalu bersyukur, kemudian harus saling tolong-menolong dengan sesama, kemudian selalu tulus dalam melakukan segala sesuatu, dan amanat yang terakhir, benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik juga.